datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama khususnya untuk adik-adik yang di kelas pertama dan kelas madya. Wow, kemarin kita sudah mengikuti ibadah Natal nih. Bagaimana suasana Natal di rumah adik-adik? Pasti seru dong. Oke, kita akan Sekolah Minggu bersama-sama hari ini. Kita akan menyanyikan pujian di malam yang sepi. Kita akan dipimpin oleh teman kita dari kelas madya. Kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Oh Yesus Putra Allah, dengarlah doaku, sucikan jiwa ragaku, masuklah di kabut. Indahlah lagu syukur
sertaku selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sangat bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah mau lahir, sudah mau datang ke dunia untuk menjadi penebus dosa kami. Kami berterima kasih untuk setiap kasih Tuhan, untuk setiap berkat Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Sampai saat ini kami boleh kembali memperingati hari kelahiran Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami akan sekolah minggu. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang melindungi kami semua yang masih sekolah minggu dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo adik-adik, mari berdiri, kita menyanyikan pujian Dia Lahir Untuk Kami bersama dengan teman kita dari Madya Putra. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sambil memberikan persembahan, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Suara Malak Nan Merdu bersama dengan teman kita dari Madya Putri. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Oh
Silakan duduk teman-teman. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Natal di Hatiku bersama dengan teman-teman dari kelas Indria, Pratama, dan juga Madya. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Halo anak-anak, selamat Natal. Ya, hari ini hari Natal ya, puji Tuhan ya. Kita bisa merayakan Natal pada hari ini ya. Tapi sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan di sekolah minggu, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat Tuhan pada kami sepanjang hari ini, juga sepanjang hari-hari yang sudah lewat, hingga pagi hari ini kami boleh merayakan Natal kembali. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu sepanjang tahun ini, hingga boleh kami memperingati kelahiranmu kembali di penghujung tahun 2021 ini. Mari Tuhan hadir di sini dan memberkati kami, sehingga setiap firman yang kami pelajari boleh sesuai dengan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan ucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini hari Natal ya. Tapi kita akan melanjutkan pelajaran kita dari minggu lalu ya, yaitu setelah kematian Yakobus dan Petrus dilepaskan dari penjara ya. Pagi ini
kita akan belajar melanjutkan yang minggu lalu dari Kisah Para Rasul pasal 12 ya, ayat 20 sampai 23. Ya. Judulnya Herodes mati. Ya. Yuk kita baca ya, Om Edi bacain ya. Herodes mati. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Anak-anak, Herodes yang dibaca saat ini itu berbeda dengan Herodes waktu kelahiran Tuhan Yesus. Ya, waktu kelahiran Tuhan Yesus itu Herodesnya namanya Herodes Agung. Ya, sedangkan Herodes yang kita pelajari hari ini itu adalah Herodes Agripa atau Herodes II. Nah, Herodes Agripa atau Herodes II ini adalah cucu dari Herodes Agung. Ya, jadi waktu kakeknya menjadi raja pada saat Tuhan Yesus lahir, nah sekarang dilanjutkan oleh cucunya, ya, Herodes Agripa. Nah, pada saat Herodes Agripa ini memerintah, ya, di situ mulai terjadi penganiayaan, ya, kembali seperti pada saat kakeknya, ya, menganiaya. Dan yang menjadi korban pertama dari Herodes Agripa adalah Yakobus, ya, Yakobus murid Tuhan Yesus, ya, itu dibunuh sama Herodes Agripa, ya, dengan pedang. Bahkan Petrus juga jadi dipenjara gitu kan, karena Herodes Agripa ingin menyenangkan orang-orang Farisi Saduki yang ada di Yudea. Ya. Jadi kejam ya Herodes ini. Ya, Herodes Agripa ini. Nah, setelah Herodes Agripa ini membunuh Yakobus dan memenjarakan Petrus, yang kemudian Petrus dilepaskan ya oleh malaikat berdasarkan pertolongan Tuhan, ya. Nah, Herodes ini sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Kenapa? Gitu ya, setelah marah-marah nih, gitulah. Nah, pada zaman dahulu ya, pada zaman raja-raja itu biasanya kota-kota yang ditaklukkan oleh seorang raja itu harus memberi upeti. Ya, kalau tidak ngasih upeti, maka akan diembargo. Ya, jadi tidak seluruh pasokan makanan ke sana akan ditutup. Namanya diembargo. Ya. Nah, ini kejadian dengan Tirus dan Sidon. Ya. Pada waktu itu kemungkinan besar orang-orang Tirus dan Sidon itu kurang ngasih upetinya kepada Raja Herodes. Makanya Raja Herodesnya sangat marah ke orang Tirus dan Sidon. Terus akhirnya diembargo, ditutup semua jalur perdagangan ke Tirus dan Sidon dari Yudea. Yudea itu penghasil pangan, ya. Jadi hasil pangannya itu dikirim ke Sidon dan ke Tirus. Nah, dampaknya kalau diembargo berarti orang Tirus dan Sidon itu akan kekurangan makanan. Ya, pangannya kurang karena ditutup semua, tidak dikirim dari Yudea sama Raja Herodes. Ya. Nah, kemudian
orang-orang Tirus dan Sidon ini melakukan suap, ya, menyuap, ya, menyuap hamba kepercayaannya Herodes. Namanya siapa? Blastus, ya. Jadi orang-orang Tirus dan Sidon ini menyuap Herodes melalui Blastus, orang kepercayaannya Herodes, ya. Nah, dampaknya apa? Oh, akhirnya Herodes menjadi senang dan jalur perdagangan dibuka kembali. Ya. Jadi Herodes selain kejam juga licik, ya. Rakus gitu, ya, serakah. Ya. Nah, kemudian setelah itu mereka dibuka kembali jalur perdagangannya dari Yudea ke Tirus dan Sidon itu, dan beberapa hari kemudian, ya, Herodes mengadakan festival di Yudea, ya. Nah, pada saat festival itu Herodes tampil dengan pakaian kebesarannya, ya, dengan pakaian yang gagah seorang raja, ya. Pakaiannya terbuat dari perak, ya, sehingga waktu dia tampil, ya, ke depan dan kena cahaya matahari, wah, itu berkilau-kilau pakaiannya, ya, sampai orang lihat, wah hebat nih, gitu, ya. Nah, terus waktu mereka terkagum-kagum melihat Raja Herodes itu, sampai ada yang bilang, ya, wah, kami mengagumi manusia, tetapi engkau itu seperti dewa, katanya, gitu, ya. Sampai kagumnya luar biasa, ya. Bahkan di sini waktu Herodes menyampaikan pidato, di sini orang-orang Yudea bilang apa? Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Wah, saking ininya, ya, saking mereka terpesonanya dengan pidatonya Raja Herodes, ya. Terus yang dilakukan oleh Raja Herodes apa? Wah, dia semakin sombong, ya, dia semakin congkak. Wah, ini hasil karya saya, ini hasil usaha saya, ya, tidak ada raja seperti saya, gitu kan. Dia menjadi sombong, ya, dia menjadi sombong, dia lupa diri, bahkan dia mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Padahal seorang raja itu adalah wakil Tuhan di dunia, ya. Nah, tapi dia mencuri seolah-olah dia Tuhan. Makanya Tuhan marah, ya, atas kesombongan Raja Herodes ini. Dan akhirnya apa? Apa yang dilakukan Tuhan? Ya, Tuhan melakukan di ayat ke-23. Dan seketika itu juga ia, ya, Raja Herodes ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Jadi sombong, ya, congkak, ya, Raja Herodes jadi tidak memberi hormat kepada Allah, ya. Terus ia mati dimakan cacing-cacing. Mengerikan, ya. Ya, mengerikan. Jadi menurut sejarah, pada saat selesai pidato itu Raja Herodes menjadi sakit, ya, perutnya sakit, ya, dan mulai membusuk, ya. Biasanya orang membusuk itu, ya, orang dimakan cacing itu setelah mati, ya, setelah mati dikuburkan mulai dimakan cacing. Ini berbeda dengan Raja Herodes, ya, karena kesombongannya. Maka Herodes dimakan cacing lagi hidup, ya, selagi hidup udah membusuk dan dimakan cacing. Jadi kebayang, ya, ngeri sekali, ya, seorang raja sakitnya begitu mengerikan, ya. Karena apa? Karena kesombongannya, karena kecongkakannya, ya. Nah, anak-anak yang lebih luar biasa, ya, setelah orang-orang Yudea melihat kematian Raja Herodes yang begitu mengerikan karena menganiaya
orang-orang Kristen. Ya, bahkan sampai membunuh Yakobus. Akhirnya mereka melihat bahwa orang-orang Kristen itu yang membela adalah Allah sendiri. Mereka menganiaya Kristus. Ya, dan di sana mereka melihat bahwa Kristus yang membela mereka. Dan akhirnya kita lihat di ayat ke-24, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Luar biasa, ya. Ya, Tuhan bekerja luar biasa melalui penganiayaan ini, ya. Dan Tuhan menunjukkan kuat kuasanya di sana, ya. Sehingga setiap orang boleh melihat pada saat anak-anak Tuhan ditindas, pada saat anak-anak Tuhan teraniaya, Tuhan sendiri yang akan menolong. Tuhan sendiri yang akan menunjukkan kuat kuasanya. Anak-anak, pelajaran hari ini banyak yang dapat kita pelajari dari kejadian Herodes, ya. Gitu, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh sombong. Ya, kita tidak boleh congkak. Kita harus rendah hati. Ya, pada saat kita mengalami keberhasilan, pada saat kita mengalami pujian, biarlah semuanya itu buat Tuhan. Ya. Karena semua yang terjadi atas hidup kita itu seizin Tuhan. Ya, sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, ingat ya, firman Tuhan bilang, rancanganmu bukan rancanganku. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oke anak-anak, ya. Dan kita harus percaya bahwa pada saat kita teraniaya, pada saat kita tertindas karena kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus, di situ Tuhan akan bekerja. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa menolong kami, menolong anak-anak Tuhan yang teraniaya, menolong anak-anak Tuhan yang tertindas, sehingga di sanalah kuat kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga setiap orang yang menganiaya, setiap orang yang menindas akan melihat begitu luar biasanya Tuhan Yesus menolong kita sebagai anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami terus rendah hati. Ajar kami Tuhan untuk terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ya, jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari kecongkakan, sehingga dalam setiap tindakan kami, dalam setiap tingkah laku kami, yang dapat kami lakukan adalah memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus atas pelajaran pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, selamat Natal ya. Kita jumpa lagi di acara di sekolah minggu depan ya. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati. Shalom. Suara malam bernyanyi.
Israel. Noel, 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 Noel. Lahir Sang Raja Israel. Lahir Sang Raja Israel. Sekian sekolah minggu kita hari ini, teman-teman yang ada di rumah, teman-teman kelas Pratama dan kelas Madya. Selamat Natal ya, selamat mempersiapkan diri untuk memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Jangan lupa untuk ayat hafalan dikirim ke guru kelas masing-masing atau juga dikirim ke grup orang tua. Oh iya, jangan lupa untuk pertemuannya ya di kelas masing-masing. Sampai jumpa tahun depan. Dadah!